Samsung resmi menjadi pabrikan pertama di dunia yang mengumumkan chipset mobile dengan teknologi 2 nanometer. Chipset Exynos 2600 diproyeksi menjadi otak smartphone flagship Samsung pada tahun 2026 dengan lompatan performa signifikan. Samsung resmi mengumumkan Exynos 2600 sebagai chipset mobile 2 nanometer pertama di industri. Langkah ini menegaskan posisi Samsung sebagai pemain utama dalam pengembangan teknologi semikonduktor global. Exynos 2600 mengusung desain CPU 10 core dengan arsitektur ARM v9.3. Konfigurasi terdiri dari One Prime Core C1 Ultra 3.8 GHz, 3 core performa tinggi C1 Pro 3.25 GHz, dan 6 core efisiensi C1 Pro 2.75 GHz. Dibandingkan generasi sebelumnya, Exynos 2600 diklaim meningkatkan performa hingga 39% dengan efisiensi daya yang lebih baik. Sektor AI mengalami lonjakan hingga 113% serta GPU Eclipse 9600 menawarkan performa 2 kali lipat dan ray tracing 50% lebih baik. Exynos 2600 menjadi chipset pertama yang mengusung teknologi head-pad block untuk menjaga stabilitas suhu saat beban berat. Chipset ini juga mendukung sensor kamera hingga 320 megapiksel, keamanan kriptografi kuantum, serta siap digunakan pada Galaxy S26 dan S26 Plus pada tahun 2026. Sebagai sumber ada Channel. Pabrikan aksesoris game Gameser resmi meluncurkan Gamepad G8 Plus MFI, produk pertama mereka yang mengantongi sertifikasi Made for iPhone dan iPad dari Apple. Kehadiran Gamepad ini menegaskan strategi Gameser dalam memperluas ekosistem perangkat gaming mobile seiring meningkatnya pasar game di perangkat iOS. Gameser GX Plus MFI menjadi gamepad pertama dari pabrikan ini yang mendapatkan sertifikasi resmi Apple. Sertifikasi Made for iPhone dan iPad memastikan kompatibilitas penuh dengan perangkat iOS tanpa kendala koneksi dan pengaturan tambahan. Secara desain, G8 Plus MFI mempertahankan bentuk teleskopik seri G8, namun hadir dengan warna putih dan stick analog abu-abu. Berbeda dengan versi orisinil, varian ini tidak lengkapi baterai maupun Bluetooth, dan langsung terhubung ke iPhone atau iPad melalui konektor Type-C. Desain teleskopik memungkinkan gamepad ini digunakan pada perangkat dengan panjang hingga 215 mm, termasuk iPhone dan iPad mini. Menariknya, berkat konektor Type-C, G8 Plus MFI juga kompatibel dengan smartphone dan tablet Android, sehingga menawarkan fleksibilitas lebih luas. Dari sisi teknologi, Gameser menyematkan tombol D-pad mechanical, tombol FC membrane, serta stick analog dan trigger dengan teknologi Hall effect. Kombinasi ini diklaim memberikan presisi tinggi dan pengalaman bermain setara konsol genggam. G8 Plus MFI juga didukung ekosistem aksesoris modular seperti faceplate, tombol FC, dan stick analog yang dapat diganti. Saat ini gamepad ini sudah dipasarkan dengan harga $79,99 Amerika atau sekitar 1,3 juta rupiah. Berbagai sumber ada Channel. Pemirsa, Kia memperkuat posisinya di segmen kendaraan komersial listrik melalui PV5. Didukung peringkat keselamatan tertinggi dari Euro NCAP, PV5 menjadi contoh strategi Kia dalam menjawab kebutuhan efisiensi operasional, keamanan armada, dan transformasi mobilitas bisnis berbasis listrik. Kia PV5 mencatat prestasi tinggi penting dengan meraih peringkat keselamatan 5 bintang dari Euro NCAP. Capaian ini jadi tolak ukur baru dari kendaraan komersial listrik yang digunakan untuk kebutuhan usaha. Dalam pengujian, Kia PV5 unggul dalam perlindungan penumpang, sistem bantuan keselamatan dan keamanan pasca tabrakan. Berbagai fitur ada seperti AEB, Lane Support System, dan Speed Assistance System tersedia sebagai fitur standar. Euro NCAP menilai PV5 mampu memberikan perlindungan optimal dalam berbagai skenario dunia nyata, termasuk daya tanggap antar kendaraan, perlindungan pejalan kaki, serta hasil positif dalam uji tabrakan dengan pesepeda. Kia PV5 memiliki ruang kargo hingga 5.000 liter dan hadir dengan berbagai pilihan baterai. Dengan jarak tempuh maksimal hingga 250 mil, Kia menegaskan bahwa efisiensi, keamanan, dan kebutuhan bisnis kini bisa berjalan beriringan. Berbagai sumber dari Channel. Langkah ekspansi grup Chandra Asri terus berlanjut melalui pemberian pinjaman antar entitas. PT Chandra Daya Investasi Tbk memberikan fasilitas pinjaman $95 juta Amerika kepada Chandra Asri Capital Pte Ltd untuk mendukung akuisisi dan pengembangan jaringan SPBU di Singapura.
PT Chandra Daya Investasi Tbk atau emiten berkode saham CDIA memberikan pinjaman senilai 95 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,6 triliun rupiah kepada Chandra Asih Capital Pty Ltd. Perusahaan penerima pinjaman bergerak di sektor penyediaan SPBU dan beroperasi di Singapura. Chandra Asih Capital merupakan entitas usaha PT Chandra Asih Pacific Tbk melalui anak usaha Chandra Asih Trading Company Pty Ltd dengan kepemilikan 100%. Sementara itu, CDIA sendiri dimiliki 60% oleh Chandra Asih Pacific sehingga transaksi ini dikategorikan sebagai transaksi afiliasi. Presiden Direktur CDIA Franciscus Aryawan juga menjabat sebagai Direktur di Chandra Asih Capital. Sementara Komisaris CDIA Andre Korkarhin turut menduduki posisi komisaris di entitas tersebut. Pinjaman diberikan untuk mendukung investasi Chandra Asih Capital di bidang SPBU guna memperkuat bisnis energi grup Prajogo Pangestu di Singapura. Sebelumnya grup ini telah mengakuisisi jaringan SPBU ESO milik ExxonMobil di negara tersebut. Perjanjian pinjaman ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2025 dan berlaku hingga 31 Desember 2030. Dana pinjaman akan digunakan untuk kebutuhan operasional dan investasi dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah hukum Singapura. Tim Liputan iDiactional. PT Morris Capital Indonesia selaku pengendali baru PT Multi Makmur Lemindo Tbk resmi meluncurkan penawaran tender wajib atas saham PIPA. Aksi korporasi ini dilakukan setelah Morris Capital mengakuisisi 43,78% saham dan mengambil alih pengendalian perseroan. PT Morris Capital Indonesia selaku pengendali baru PT Multi Makmur Lemindo Tbk emiten berkode saham PIPA resmi mengumumkan rencana penawaran tender wajib atau mandatory tender offer. Ini merupakan konsekuensi atas perubahan pengendalian saham perseroan sesuai dengan ketentuan pasar modal. Dalam aksi ini, MCI menyiapkan dana maksimal sebesar 93,45 miliar rupiah untuk menyerap saham publik PIPA. Harga penawaran ditetapkan sebesar Rp54,47 per saham, sesuai ketentuan berdasarkan rata-rata harga tertinggi perdagangan selama 90 hari terakhir di Bursa Efek Indonesia. MCI resmi menjadi pengendali setelah mengakuisisi 1,5 miliar saham atau setara dengan 43,78% dari modal di-store dan ditempatkan PIPA. Selain perubahan ini, MCI menyiapkan arah strategi baru untuk mengembangkan bisnis perseroan ke sektor energi dan logistik. Manajemen MCI menilai PIPA memiliki potensi strategis untuk menjadi bagian dari ekosistem distribusi energi nasional yang terintegrasi. Kedepan, PIPA dirancang memperluas usaha perdagangan dan logistik BBM termasuk pengembangan fasilitas penyimpanan serta jaringan distribusi darat dan laut. Penawaran tender wajib dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 23 Desember 2025 hingga 22 Januari 2026 dengan pembayaran pada 3 Februari 2026. MCI menegaskan tidak memiliki rencana delisting atau likuidasi serta menyatakan kesiapan dana untuk memenuhi seluruh kewajiban dalam aksi ini. Tim Liputan iDiactional. PT Triputra Agro Persada Tbk memperkuat struktur permodalan dengan mendapatkan tambahan fasilitas kredit modal kerja dari Bank CIMB Niaga. Langkah ini dilakukan di tengah ekspansi usaha dan kinerja keuangan perseroan yang tumbuh signifikan sepanjang tahun 2025. PT Triputra Agro Persada Tbk atau emiten berkode saham TAPG mendapatkan tambahan plafon kredit modal kerja dari PT Bank CIMB Niaga Tbk. Berdasarkan keterbukaan informasi tanggal 22 Desember 2025, total plafon kredit yang diterima TAPG tercatat sebesar Rp300 miliar. Corporate Secretary TAPG Johnny Cheng menyebut penandatanganan perjanjian kredit dilakukan pada tanggal 19 Desember 2025. Penambahan plafon ini diberikan melalui anak usaha TAPG yaitu PT Agro Multi Persada beserta entitas anak perusahaannya. Manajemen TAPG menegaskan transaksi penambahan plafon kredit modal kerja ini tidak memberikan dampak material terhadap kondisi keuangan perseroan. Fasilitas tersebut digunakan untuk mendukung aktivitas operasional dan kebutuhan modal kerja grup usaha. Seiring dengan penguatan pembiayaan, TAPG baru saja meresmikan fasilitas produksi biokokas di Kalimantan Barat pada tanggal 9 Desember 2025. Fasilitas ini dikelola PT ATP Bio Indonesia, perusahaan patungan antara TAPG dan Aisin Takauka Co Ltd. Hingga kuartal 3 2025, penandatanganan TAPG tercatat Rp8,20 triliun atau naik 31,48% dibandingkan bersama tahun sebelumnya. Laba bersih TAPG melonjak 65,69%,
menjadi Rp2,67 triliun dengan laba per saham meningkat menjadi Rp135 per saham. Tim Liputan iDirectional. PT MNC Tourism Indonesia Tbk atau emiten berkode saham KPIG merampungkan aksi penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu melalui private placement. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan sekaligus mendukung pengembangan proyek strategis kawasan ekonomi khusus MNC Lido City. Berdasarkan keterbukaan informasi tertanggal 22 Desember 2025, PT MNC Tourism Indonesia Tbk atau emiten berkode saham KIPG menyelesaikan aksi private placement pada tanggal 18 Desember 2025. Emiten pariwisata milik grup MNC ini menerbitkan saham baru dalam rangka penambahan modal tanpa HMETD. Dalam aksi koperasi tersebut, KIPG menerbitkan sebanyak 1,78 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham. Harga pelaksanaan private placement ditetapkan Rp140 per saham, sehingga perusahaan berhasil menghimpun dana sekitar Rp250 miliar. Manajemen KPIG menyampaikan seluruh dana hasil private placement akan digunakan untuk mendukung pengembangan dan pembangunan proyek KEK MNC Lido City. Dana tersebut akan memperkuat struktur permodalan dan keuangan perseroan, termasuk pembiayaan proyek pengembangan ke depan. Hingga 30 September 2025, pendapatan KIPG tumbuh 66,1% secara tahunan menjadi Rp2,1 triliun. Perseroan bukan EBITDA Rp820,2 miliar dengan laba bersih Rp625,9 miliar, serta total aset mencapai Rp35,8 triliun. Tim Liputan iDirectional.